Saudara Ferdi Sambo batal dihukum mati. Tak hanya membatalkan hukuman mati Sambo, Majelis Kasasi Mahkamah Agung juga menyunat hukuman penjara bagi terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua lain, yakni Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Pertimbangan Hakim MA pun dipertanyakan. Tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Ferdi Sambo batal dihukum mati. Vonis mati untuk terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat ini dianulir Majelis Kasasi Mahkamah Agung menjadi penjara seumur hidup. Tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan. Menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Tak hanya Sambo, Mahkamah Agung juga menyunat hukuman untuk ketiga pelaku pembunuhan berencana Brigadir Yosua lainnya. Padahal di tingkat kasasi Pengadilan Tinggi, hukuman untuk keempatnya yang diputus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan justru dikuatkan. Majelis Kasasi Mahkamah Agung mendiskon hukuman mati untuk mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo menjadi penjara seumur hidup. Hukuman istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dipangkas dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. Hukuman untuk ajudan Sambo, Ricky Rizal juga disunat dari 13 tahun menjadi 8 tahun penjara. Dan hukuman untuk sopir mereka, Kuat Ma'ruf, ikut dipotong dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Mahkamah Agung mengklaim tak ada intervensi dari siapapun dalam memutus perkara keempat terdakwa ini. Namun, 2 dari 5 hakim memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion. Mereka tidak setuju jika Sambo diberi keringanan hukuman. Dissenting opinion dalam perkara Ferdi Sambo, terdakwa Ferdi Sambo ada 2 orang, yaitu anggota Majelis 2 yaitu Jupriyadi SHM dan anggota Majelis ketiga Dr. Desnayeti MSHMH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tapi hakim itu dijamin kemerdekaannya ya, kemandiriannya itu. Jadi tidak mungkin ada intervensi mereka memutuskan itu. Ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, terkejut mendengar putusan ini. Jadi di situ rasanya saat kami itu merasa kayak macam-macam disambar petir di siang bolong. Dari awal kami tidak mengetahui bahwa persidangan di Mahkamah Agung mau diadakan. Jadi rasanya persidangan ini hanya senyap gitu, tidak ada pemberitahuan melalui media seperti sidang-sidang di Pengadilan Tinggi sebelumnya kan secara langsung disiarkan. Jadi kami merasa ya kecewa dalam keputusan ini. Lewat pernyataan tertulis, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan akan menghormati keputusan Mahkamah Agung. Kalau hukuman mati itu pun dikuatkan oleh MA, praktisnya nanti tidak perlu dieksekusi. Sebab pada saat hukuman Sambo nanti sudah berjalan 10 tahun, KUHP baru yakni UU nomor 1 tahun 2023 sudah berlaku. Menurut KUHP baru tersebut, terpidana mati yang belum dieksekusi setelah menjalani hukuman 10 tahun, hukumannya bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup, kata Mahfud MD, Menko Polhukam. Pertimbangan sunat hukuman yang disertai perubahan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung ini menuai pertanyaan. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho menilai, Majelis Kasasi MA tidak tepat memeriksa kembali fakta-fakta hukum dalam perkara Sambo. Hanya merubah yang tadinya turut serta menjadi bersama-sama. Nah, turut serta bersama-sama, kalau turut serta itu tergantung pada individu. Individu terkait dengan Kuat Ma'ruf perannya seperti apa, kan itu turut sertanya.
Bu PC seperti apa, Ricky Rizal seperti apa. Yang kita dengar kemarin adalah bersama-sama, berarti ada kehendak yang sama, meeting of mind yang sama. Kesimpulannya, kalau itu berarti pidananya paling tidak minimal sama seperti yang ditentukan oleh pengadilan tinggi, tapi menjadi berkurang. Nah, berkurangnya inilah yang harus kita lihat nanti, bagaimana aspek pertimbangan yuridis, sosiologis terhadap masing-masing terdakwa yang bersangkutan. Ini yang kita belum tahu. Pertanyaannya, kalau kehendak sama, kenapa hukumannya menjadi ringan? Ini yang menjadi kita tidak tahu alasannya. Tapi Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua juga menilai perubahan Undang-Undang Kejaksaan oleh Mahkamah Konstitusi April 2023 lalu akan menguntungkan para terdakwa. Mahkamah Konstitusi kini melarang jaksa untuk mengajukan upaya peninjauan kembali. Yang berhak mengajukan PK hanyalah terdakwa. Sebenarnya kalau untuk korban, Mas, Pak, ini udah selesai. Secara hak korban untuk mendapatkan keadilan dalam tingkat peradilan, sistem peradilan ini sudah selesai. Nggak ada lagi haknya. Nah, yang justru memiliki hak yang paling menguntungkan saat ini adalah terdakwa Ferdi Sambo, terdakwa Putri Chandrawati, terhadap terdakwa Ricky Rizal, dan juga terdakwa Kuatmaruf ataupun terpidana ini. Kenapa demikian? Mereka masih memiliki upaya hukum luar biasa yang bisa mengurangi hukuman mereka, tapi tidak bisa menambahkan hukumannya gitu loh. Makanya mereka ini sekarang dalam posisi yang sangat diuntungkan. Melalui pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Sementara itu, sang justice collaborator Barada Richard Eliezer telah bebas. Eliezer dinyatakan sudah menjalani program cuti bersyarat sejak Jumat 4 Agustus 2023 hingga 31 Januari 2024. Statusnya juga telah berubah dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan. Pertengahan Februari 2023, mantan ajudan Ferdi Sambo ini divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Ia dinilai bersalah turut terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang diotaki Ferdi Sambo. Pembunuhan terjadi pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Peristiwa ini awalnya disebut tembak-menembak antara Eliezer dan Yosua karena istri Sambo, Putri Chandrawati, mengaku dilecehkan. Tim Liputan, Kompas TV.